Piala Dunia 2026 dimulai pada tanggal 11 Juni hingga tanggal 19 Juli dengan format 48 tim dan 3 tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini 5 negara yang paling potensial angkat trofi. Kandidat pertama, Spanyol, favorit 1. Ini analisisnya. 1. Juara Euro 2024 plus Nations League. Udah buktiin bisa menang turnamen besar beruntun. Mental juara udah kebentuk. 2. Lamine Yamal Effect. Umur 18 tahun di 2026, tapi udah jadi pemain kunci. Ditambah Nico Williams, Pedri, Gavi, Rodri, sama dengan lini tengah paling ngeri. 3. Gaya main gak gampang dibaca, tiki-taka plus transisi cepat. Lawan bingung mau press tinggi apa parkir bus. 4. Tanpa beban sejarah, gak seterkenal Brasil atau Argentina, jadi mainnya lebih lepas. Dan ini kelemahannya, pengalaman Piala Dunia masih minim. Ini Piala Dunia pertama buat 70% skuad inti. Kandidat kedua, Prancis. Mesin final, paling komplit skuadnya. Berikut analisisnya. 1. Kedalaman nggak ada lawan. Cadangan Mbappe, Dembele, Camavinga, Saliba, sama dengan tim inti negara lain. Cedera 2-3 pemain masih aman. 2. Mental final. Final 2018 juara, 2022 kalah adu penalti. Udah biasa main di tekanan paling tinggi. 3. Deschamps, 8 tahun latih Prancis, tahu banget cara ngatur ego bintang plus bikin tim solid. 4. Mbappe mode, last dance, umur 27 sama dengan prime banget. Motivasi, buktikan dia bisa juara tanpa Griezmann. Namun ada kelemahannya. Dinamika ruang ganti. Kalau Mbappe plus pelatih ribut, bisa hancur. Kandidat ketiga, Inggris. Apakah saatnya pecah telur? Ini analisisnya. 1. Generasi emas prime semua. Bellingham 23, Saka 24, Foden 26, Rice 27, Kane 32, tapi masih tajam. Ini puncak mereka. 2. Main di Amerika sama dengan nguntungin. Zona waktu plus cuaca lebih mirip Eropa dibanding Qatar. Jet lag minim. 3. Thomas Tuchel, pelatih Jerman yang jago taktik plus mental. Beda dari Southgate yang kelewat aman. Kelemahannya, kutukan penalti. Sejarahnya selalu gagal selangkah lagi. Kandidat keempat, Argentina. Sang juara bertahan, kental aura juara. Ini analisanya. 1. Scaloni plus chemistry. Tim ini kompak banget. Main buat Messi terakhir, sekarang main buat jaga legasi. 2. Pertahanan plus kiper top. Emi Martinez sama dengan spesialis adu penalti. Romero Otamendi bikin lawan frustrasi. 3. Regenerasi lancar. Alvarez, McAllister, Enzo udah bukan anak baru lagi. Udah 2 tahun jadi inti. Namun ini kelemahannya. Usia, Messi 38, Otamendi 38. Kalau main 7 pertandingan kali 90 menit di cuaca panas USA, maka fisik menjadi tanda tanya besar. Kandidat kelima, Brasil. Talenta nggak pernah bohong, ditambah Ancelotti Factor. Ini analisisnya. 1. Ancelotti resmi latih Brasil. Pertama kalinya Brasil punya pelatih asing. Taktiknya rapi, ngerti cara ngatur Vini Junior, Rodrigo, dan Endrick. 2. Serangan paling atraktif, Vini plus Rodrigo plus Endrick plus Rafinha.
Kalau sudah klik, nggak ada yang bisa ngejar. 3. Jalur grup enak. Grup C lawan Maroko, Skotlandia, dan Haiti. Lolos 16 besar harusnya santai. Namun, ini kelemahannya. Bek tengah plus DM atau gelandang bertahan masih PR. Transisi bertahan masih sering kebobolan serangan balik. Tapi ingat, kuda hitam jangan diremehin. 1. Jerman. Musiala plus Wirtz plus Nagelsmann. Main di Eropa 2 tahun lalu udah kelihatan bangkit. 2. Portugal. Ronaldo terakhir plus Bruno, Bernardo, Leao. Kalau lolos dari grup neraka, bisa jauh. 3. Uruguay. Valverde, Darwin, Araujo plus gaya Bielsa sama dengan tim paling gak enak dilawan. Prediksi para analis bola, final Spanyol lawan Prancis. Spanyol 55% menang karena lebih fresh plus tanpa beban. Tapi kalau Prancis main kayak 2018, Mbappe bisa ngacak-ngacak sendiri. 3 faktor kunci Piala Dunia 2026 yang beda dari Piala Dunia sebelumnya. 1. Cuaca plus perjalanan. Amerika Serikat itu gede banget. Main di Miami, 40 derajat Celcius. 3 hari lagi di Toronto, 20 derajat Celcius. Stamina diuji. 2. 48 tim. Tim kecil kayak Haiti, Panama makin rapat. Kejutan di fase grup bakal banyak. 3. Kelelahan klub World Cup 2025. Pemain top main non-stop 2 tahun. Yang rotasinya bagus sama dengan yang menang.